Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati.
Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini,
evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNI-PER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNI-PER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasli PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalum kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasli PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalum kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam
dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan.
Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtas Ri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtas Ri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan.
Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi.
Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasli PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasli PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalum kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalum kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini,
Evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasli PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasli PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25-26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25-26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari
dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan.
Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Raider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan.
Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati.
Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini,
Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari
dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan.
Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Raider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan.
Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati.
Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini,
evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam
dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan.
Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Raider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan.
Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati.
Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini,
evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalum kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalum kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider.
Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan.
Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan.
Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi.
Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini,
evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam
dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasli PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan LQ Skobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan.
Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Raider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodam 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan.
Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNI-PER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi.
Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi.
Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25 sampai 26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini,
Evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan 1 anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari Telekop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Rider pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Rider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Rider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan. Setelah terjadi di Yahukimo 2 malam berturut-turut hingga seorang prajurit terluka, baku tembak terjadi di Papua Pegunungan. Kontak tembang pasukan Raider Satgas Pamtasri PNG Yonif 753 AVT lawan OPM berlangsung mencekam di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. 3 aparat keamanan dikabarkan luka-luka. Diduga kelompok OPM melakukan tembakan dari Kodap 15 ngalung kupel pimpinan Kamek Taplo. Lalu dibalas para petembak jitu dari Raider. Bahkan terekam dalam video puluhan serdadu OPM kabur dan dalam bidikan sniper, namun tidak dieksekusi. Kuat dugaan, anggota TNI tak membidik para pelaku karena terkait pelanggaran HAM. Sementara itu, 3 korban dievakuasi ke Jayapura pukul 17.07 sampai 17.20 WIB di helipad Kodam 17 Cendrawasih. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Baku tembak juga terjadi di Yahukimo, yakni di Korawai dan Asmat. Puluhan warga mengungsi dan satu anggota TNI terluka dalam insiden ini. OPM pimpinan Elkius Kobak bahkan menembak 7 penambang emas yang mereka klaim sebagai anggota intelijen TNI. Baku tembak kembali terjadi saat aparat gabungan TNI Polri hendak mengeksekusi 5 korban di Asmat. Puluhan anggota OPM dipukul mundur. Kini, evakuasi dijadwalkan 25–26 September setelah tertunda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan bergerak sejak pagi. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 5 jam. Evakuasi baru bisa dilaksanakan bila cuaca mendukung, ujarnya. Kasatgas Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani mengatakan, selain serangan KKB, cuaca buruk hujan deras menghalangi pergerakan personel gabungan dari Satbrimo Polres Yahukimo, serta Satgas Operasi Damai Cartens. Menurutnya, para pelaku sudah terpantau dari teleskop TNI dan terus diamati. Sementara sebagian besar penambang ilegal dilaporkan sudah meninggalkan lokasi. Total dari 23 penambang di area 77, hanya tersisa 4 orang, sementara di Kalikulum masih sekitar 20 orang yang bertahan. Mencekam, SNIPER Leader pukul mundur belasan serdadu OPM, 3 prajurit terluka di Papua Pegunungan. Terjadi baku tembak di 2 lokasi Papua Pegunungan.